Mengejutkan, pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution ungkap telah dihubungi oleh Farel Aditya untuk menghadapi Dr. Richard Lee karena keputusannya untuk keluar dari sekolah barunya. Ya, Rasman juga menunjukkan bukti percakapannya di media sosial dengan mantan adik asuh yang telah ditolong oleh seterunya tersebut, dan jika tak ada hambatan, Rasman pun mengaku siap kembali menghadapi Dr. Richard Lee di pengadilan. Lantas, seperti apa keterkejutan Dr. Richard Lee saat mengetahui mantan adik asuhnya itu meminta bantuan pengacara Rasman Arif Nasution? Benarkah Dr. Richard Lee juga siap menghadapi Rasman jika ia memilih mengambil sisi di samping mantan adik asuhnya itu? Ya, awal perkenalan Dr. Richard Lee dengan pengacara Rasman Arif Nasution tidak lain adalah saat permasalahan lamanya dengan aktris Kartika Putri. Sempat memakai jasa Rasman, di tengah jalan, Dr. Richard Lee memilih untuk melepaskan Rasman yang berujung pelaporan yang dilayangkan Rasman terhadap Dr. Richard Lee. Lantas, apakah sebab Dr. Richard Lee memutus kuasanya kepada Rasman saat itu? Sementara itu, bukan kali pertama Rasman Arif Nasution terlibat perdebatan sengit dengan beberapa pihak. Seperti diketahui, Rasman juga sudah menjadi tersangka terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea ke Bareskrim Polri. Namun sampai saat ini, Rasman Arif Nasution belum juga ditahan. Lantas, bagaimana komentar Hotman Paris terkait hal ini? Benarkah sebaliknya, Rasman Arif Nasution yakin polisi akan mencabut status tersangka terhadap dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hati seorang kakak mana yang tak akan sakit hati saat mengetahui perjuangan kerasnya dan uang puluhan juta yang telah dikeluarkan untuk adiknya ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sang adik. Ya, permasalahan ini yang menimpa Dr. Richard Lee yang membantu seorang anak muda yang muncul di aplikasi berbagi video miliknya dan didatangkannya ke podcast untuk diwawancarai, dibantu, bahkan dipindahkan ke sekolah baru dengan grade yang lebih baik dan juga menelan biaya yang tidak sedikit. Diceritakan oleh Dr. Richard Lee, 3 hari setelah kepindahannya tersebut, Farel Aditya, anak yang dibantunya, bahkan dijadikan adik asuhnya, tiba-tiba memilih keluar dari sekolah. Namun yang lebih mengejutkan lagi, siapa sangka dalam menyikapi perbuatan baik yang dilakukannya, Farel Aditya saat ini juga disebut-sebut telah menghubungi pengacara Rasman Arif Nasution untuk menghadapi Dr. Richard Lee pasca keputusannya untuk keluar dari sekolah barunya. Awalnya itu impulsif banget, gara-gara itu kan sebenarnya lewat di TikTok FYP ya. Dia kan kehilangan, nggak diakui oleh ayah dan ibunya. Jadi saya ngeliat, saya sedih, ngeliatnya sedih banget. Habis sedih saya kasih ke konten kreator saya, diundang, datang, ngobrol. Waktu ngomong tuh memang nyampe banget. Apa yang disampaikan tuh sedih, aku aja hampir-hampir nangis kayak gitu punya kan. Nangis dan aku sampai katanya dia di situ kan berprestasi, pinter dan lain sebagainya. Ya udah, aku pikir aku kan sering banget ya bantuin orang ya kan. Setiap orang tuh datang punya prestasi, susah aku tuh pasti bantu. Dari dulu tuh sifat aku seperti itu, jadi impulsif ya aku bantu ya. Pas aku bantu aku tanyain dia mau nggak mau, terus aku bilang oke, aku lebih dari sekedar bantu, kamu mau jadi adik angkatku kan. Itu di podcast dan tanpa rekayasa, semuanya itu jalan apa adanya aja. Dia bilang mau, oke, ya udah jadi adik angkatku, aku kasih duit. Pulang itu aku kasih, bukan aku bilang ini ya, bukan aku mengungkit ya, tapi aku menceritakan faktanya supaya semuanya tahu, karena kan ini jadi beritanya kan sudah jadi konsumsi publik juga ya.
Pulang aku kasih duit, kamu beli baju baru, beli sesuatu yang baru, bilang beli untuk oleh-oleh nenekmu, beda lagi. Ini ongkosmu untuk jalan-jalan keliling Jakarta, beda lagi. Terus besoknya aku berangkat keluar kota, aku bilang, kamu mau jalan pakai mobilku. Dan mobilku Alphard loh aku kasih. Mobil plus supirku. Dia keliling Monas kemana-mana pakai mobilku. Dan dia seneng banget. Pulang lagi dia bilang kurang duit lagi, aku kasih lagi duit. Dia bilang neneknya ada hutang, oke berapa hutangnya, aku bayarin hutangnya. Pulang ke Medan, habis ke Medan, yang ngobrol-ngobrol kan, kayak gitu kan, butuh untuk sekolah, oke, aku transfer lagi. Jadi 3 kali aku transferin, belum dia balik ke Palembang. Terus aku bilang, kalau kamu memang serius mau pindah mau FKUI, aku bilang, serius banget kak, serius mau jadi dokter, aku bilang, serius. Aku cuma bilang, kalau kamu pengen jadi dokter, sepertinya fasilitas yang kamu punya sekarang tuh nggak cukup. Soalnya kan sekolahnya apa adanya, aku bilang harus pindah. Dia langsung bilang, aku setuju banget kak. Memang rasanya itu dunia ini luas, nggak mungkin sekecil ini. Ya kan dia sambut aku kan, ya aku seneng dong. Dia malah semangat. Aku bilang kalau mau pindah sekolah ke tempat yang lebih bagus bagaimana? Siap, senang hati. Malah aku tanya nenek kayak gimana? Tenang kak, kalau nenek semuanya clear, dia bilang. Malah nenek support apapun kata saya, katanya kan. Ya udah aku support aja. Aku bilang mau pindahin ke sekolah negeri, kan carilah sekolah negeri. Tapi ternyata sekolah dia sekarang itu swasta. Swasta pindah ke negeri itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku pindahkan dia ke SMA Safari 1, tempat sekolahku dulu, alumniku. Ya, dan aku sampai telepon kepala sekolahnya, dan akhirnya singkat cerita dia pindah. Pindah itu semua biaya aku tanggung. Semua biaya dari pesawat, hotel, transitnya, makannya, dan lain sebagainya. Dan juga waktu pindahin dia, ngasih duit lagi ke neneknya juga. Jadi kayak semuanya sudah aku aturin semua. Dan pada waktu dia ini kan belum 1 minggu ya, pada waktu dia mulai tanggal 1 itu aku kasih duit bulanan. Untuk bulanan untuk dia itu 1 bulannya 3 juta, untuk neneknya 2 juta. Harusnya ya kalau kita normalnya ya, orang kerja UMR itu aja nggak sampai 5 juta. Artinya dia tuh bekerjanya apa? Cuma belajar tapi dianya dapat jajan, neneknya dapat duit yang belum tentu juga dia di Medan dapat duit juga segitu. Terus kerjaannya cuma belajar, belum lagi uang sekolahnya ditanggung dan lain sebagainya. Ya, makanya aku sangat kecewa banget sih bisa kejadian seperti itu. Kalian tahu kemarin namanya yang anak angkatnya itu Farel itu udah WA saya, data semua dikirim ke saya, siapa yang WA dia semua, tapi saya nggak up ke media. Kenapa? Richard Lee, kalau saya ungkap itu, orang akan bilang saya sakit hati sama kau, cari-cari kasus kelemahan kau akan bertempur dengan saya pada waktu yang lain, dan tempur sekarang masih ada dibanding, sedangkan yang lain itu ada, nanti saya tunjukin, kasih tahu sama mereka. Saya nggak up kan. Mungkin kalau saya, ada 1 orang aja dari Aceh sana datang bilang saya minta kawin sama dia. Gila ini. Diungkap lagi di Richard Lee, dia Pak Abdi Uya TV. Sekarang udah jadi caleg nih, kau ganggu saya. Seru ini. Jadi sebenarnya sekarang apapun berita tentang Rasman menarik untuk mereka. Tapi mereka lupa. Mungkin mereka kira dengan 12 LP itu saya tiarap. Alhamdulillah, saya masih survive hari ini. Menariknya lagi, Rasman Arif Nasution pun menunjukkan bukti percakapannya di media sosial dengan mantan adik asuh seterunya tersebut. Dan jika tak ada hambatan, Rasman pun mengaku siap kembali menghadapi Dr. Richard Lee di pengadilan. Lantas, seperti apa keterkejutan Dr. Richard Lee saat mengetahui mantan adik asuhnya itu meminta bantuan pengacara Rasman Arif Nasution? Benarkah Dr. Richard Lee juga siap menghadapi Rasman jika ia memilih mengambil sisi di samping mantan anak asuhnya itu? Aku belum pernah dengar, mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat, ya aku seneng banget sama si sebenarnya. Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Dia cerita semua ke saya. Bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution yang membantu saya dalam kasus dengan Richard Lee. Nih. Nggak kotor kayak mereka saya.
untuk cari-cari kelemahan orang. Arif, nih. Emang kita ini bersih semua kan enggak? Emang kita bisa lepas dari dosa kan enggak? Inilah bukti bahwa saya tidak kotor dan menjatuhkan orang. Ya, sebelumnya Dr. Richard Lee saat dijumpai tim intens investigasi beberapa waktu lalu juga telah menyebutkan jauh di dalam hatinya ia sebenarnya merasa amat sangat kecewa karena niat baiknya seperti ditolak mentah-mentah. Baru beberapa hari sejak dipindahkan ke sekolah baru, belum termasuk uang yang harus dikeluarkannya untuk kepindahan sang adik angkat dan biaya-biaya lain untuk keperluannya di sana. Dan membiayai hutang dari sang nenek, semuanya seperti dianggap angin lalu oleh Farel karena memilih untuk hengkang. Katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku bilang, lu kasih semangat terus. Malah bukti chatnya banyak banget, aku kasih semangat. Sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan lah mati gue. Itu beruntung loh. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, papa lagi mahal, terus aku bilang, mak, aku mau berhenti sekolah. Aku pikir ada yang melayang pasti ke kepalaku. Kayaknya. Ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti kan wajar banget. Tapi sebagai seorang kakak lah, aku masih bisa ngerti. Itu kan anak umur 17 tahun, masih lagi labil-labilnya. Aku juga punya anak, kadang-kadang anakku juga nakal. Aku juga paham. Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan pada waktu dia ngomong seperti itu aja, aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih ingat aku, Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku, bilang kayak gitu. Minta maaf, I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada. Gak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada kayak gitu. Tapi aku berpikir kalau sekali lagi dia minta, aku bilang aku pulangkan. Ini jam 7 pagi besoknya ya, sumpah. Cepet banget loh. Jam 7 pagi besoknya dia langsung bilang jika dia mau berhenti. Ya udah, pergilah. Nggak jadi masalah. Namun seperti yang diceritakan oleh Dr. Richard Lee sebelumnya, hal yang membuatnya naik pitam adalah terkait sikap Farel yang membuat konten seolah-olah menjelek-jelekan dirinya. Dan yang bikin di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku, orang kepercayaanku yang datang, dan menurutku itu attitude-nya sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang, ya Tuhan malah sayang dengan aku, dikasih tahu yang sekarang kayak gitu punya, maka menurutku ya udah tinggalin aja. Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyeselnya itu bukan kayak gini. Kalau misalnya cuma keluar duit nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula. Itu kan jadi masalah. Ini mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututupin dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia, kan mengerikan sekali yang seperti ini punya. Jadi kayak, aku pikir aku beruntung banget lah ya. Waktu dia ngomong 47 juta, aduh, minta dibalikin. Ini cenderung sih sebenarnya, bukan pencemaran nama baik, apa yang namanya ya? Pembunuhan karakter. Sekarang pertanyaan aku, apa tujuan dia ngomong itu ke live, ke sosial media dia? Apa sih tujuannya? Kalau mereka dia nggak mampu, silakan dia datang ke aku. Kan aku kakak dia. Apakah kalau misalnya kita orang tua kalau lagi ribut, kita di rumah semuanya itu akan curhat dengan handphone kita? Enggak. Bayangkan suami istri ribut aja, kalau nggak sampai mau cerai, nggak akan ribut di sosial media.
Bayangkan semua anak kalau kena marah emak ya, cerita di media sosial semua ya. Heboh dunia nanti. Ya biasa aja kalau kena marah ya biasa aja. Cuma ini memang agak beda nih karena dia tuh ngerepotin aku kayak gitu, punya aku lagi sibuk kayak gini, dia nambahin pikiranku, dan juga kan pasti kan masyarakat kan pikirannya kepecah-pecah kan. Fokusku juga kepecah, itu sih sebenarnya. Jadi kayak kesel, sudah ngabisin duit, udah kasih perhatian, tapi juga ujung-ujungnya ngerepotin. Aku mungkin nggak bisa jawab ya, mungkin psikolog yang bisa jawab ya. Bisa jadi sih, karena kan usia ini kan adalah usia lagi labil-labilnya ya. Tapi menurutku ini tindakan yang sangat tidak terpuji sih. Mungkin ada, aku bisa ngomong lah, anak umur 17 tahun, mungkin labil, mencari jati diri, oke. Tapi kalau sudah ngontenin, sudah merekam, itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji menurutku, dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu punya. Kayak misalnya dengan orang tua, ngomong kotor dengan orang tua ya, itu menurutku sangat tidak terpuji ya. Mencuri itu sangat tidak terpuji, tapi kalau misalnya ya labil-labil dikit masih oke lah menurutku ya. Dan kabur itu juga sangat tidak terpuji. Bagaimanapun juga aku adalah orang yang pernah ngebantuin dia pernah menikmati jasaku, uangku. Sangat tidak terpuji kalau saya dia tidak pamit dengan aku. Harusnya dia bisa datang dengan aku, minta maaf, kena marah ya dah diomelin aja kayak gitu punya, nggak jadi masalah. Habis itu dia tetap pulang. Apa yang dimanfaatkan, aku juga bingung. Aku memanfaatkan dia untuk apa? Secara follower aku lebih terkenal. Secara terkenal rasanya aku nggak mau jawab ya. Secara perusahaan, secara duit, secara apa dia manfaatin aku? Aku juga bingung sih. Jadi agak nggak pas. Dan juga kan menurutku kisah Farel ini nggak banyak yang tahu dari dulu ya. Dan kisah ini kan sebenarnya aku yang angkat sih sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa yang tahu, tapi kisah ini kan sebenarnya aku ngelihat bukan mau ku angkat sih. Ini sebenarnya kenapa aku podcastin dia? Karena menurutku ini adalah satu contoh yang baik. Suatu inspirasi. Tadinya aku melihat anak ini anak yang baik, ada inspiratif kayak gitu ya. Makanya aku angkat. Ternyata kena prank juga. Sementara itu, hadirnya pengacara Rasman Arif Nasution dalam permasalahannya ini sepertinya juga kembali membuat Dr. Richard Lee turut angkat bicara. Lantas, seperti apakah sebenarnya awal mula perjumpaan Dr. Richard Lee dengan Rasman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Seperti diketahui sebelumnya, awal perkenalan Dr. Richard Lee dengan pengacara Rasman Arif Nasution tidak lain adalah saat permasalahan lamanya dengan aktris Kartika Putri. Sempat memakai jasa Rasman, di tengah jalan, Dr. Richard Lee memilih untuk melepaskan Rasman Arif Nasution yang berujung pelaporan yang dilayangkan Rasman terhadap Dr. Richard Lee. Lantas, apakah sebab Dr. Richard Lee memutus kuasanya kepada Rasman saat itu? Belum diproses Pak Jaksa Agung. Bang, gimana tanggapannya Bang? Ini lebih ke jadi lawak sih sebenarnya. Siapapun pengacaranya, siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita.
Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya, dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya, ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya, ya. Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan konferensi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas. Sementara itu, bagaimana pula pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi Rasman Arif Nasution yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun sampai saat ini belum juga ditahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, bukan kali pertama Rasman Arif Nasution terlibat perdebatan sengit dengan beberapa pihak. Seperti diketahui, Rasman juga sudah menjadi tersangka terkait laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea ke Bareskrim Polri. Namun sampai saat ini belum juga ditahan. Lantas bagaimana komentar Hotman Paris terkait hal ini? Benarkah sebaliknya Rasman yakin polisi akan mencabut status tersangka terhadap dirinya? Jawabannya nih. Udahlah, jangan saingan sama Hotman lah, udah beda banget lah. Pokoknya semakin lama kau tersangka, tiap pagi kau sakit kepala. Makanya jaga mulutmu. Kalau kau iri sama kesuksesan orang, ya jangan iri. Lu nggak akan. Gue itu sukses kan karena gue kerja keras. Lu tahu nggak sih, gue jam 3 pagi, jam subuh kerja. Gue udah jadi pengacara 40 tahun. Saya 20 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar, 700 pengacara. Jadi kalau Anda iri, ya janganlah. Oke? Semakin Anda iri, semakin nanti banyak fitnah. Okay? Dan saya percaya bahwa dalam proses ini, saya yakin bahwa saya akan terbebas dari proses hukum. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja dalam konteks sebagai seorang lawyer profesional yang diatur oleh undang-undang. Saya bukan melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Saya jawab singkat. Tanya hati dia, tanya mau dia, itulah mau saya. Dia bilang perang, ayo. Hati dia mengatakan ingin bersahabat, monggo. Tergantung dia, bukan tanya saya. Apapun mau dia, saya siap. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.